Halo guys, kembali lagi dengan saya Kalimasada dari Akademi Kripto. Di video kali ini kita akan membahas titel mengenai market penuh diskon altcoin apa yang harus dibeli. Jadi di video sebelumnya kita telah menjelaskan cara-cara dan juga langkah-langkah apa yang harus teman-teman lakukan ketika market ini merah. Yang jelas teman-teman harus tetap berpikiran dingin ya, tetap tenang, jangan panik dan juga evaluasi apa yang kira-kira teman-teman mau beli. Nah, di video kali ini kita akan membahas secara tuntas ya. Ini market koreksi ya. Katanya ancaman ini bisa jadi peluang. Lalu altcoin apa yang harus saya beli? Saya ini nggak mau ketinggalan momen. Oke, yang pertama yang harus teman-teman beli adalah beli the winner. Apa itu the winner? Jadi the winner itu merupakan altcoin dengan kapitalisasi pasar yang tinggi, yang mana bisa dibilang ya para big cap yang naik dengan signifikan. Jadi sesuai dengan strategi yang kita ungkapkan ya, strategi pagi siang malam. Akhir-akhir ini market ini cenderung ya yang selalu di-beat oleh para smart money, oleh para market participant. Ini adalah koin-koin big cap yang sudah jelas fundamentalnya. Jadi mohon maaf nih ya, para pecinta low cap ya, para micro gems ini cenderung akhir-akhir ini tidak dilirik oleh market, karena kita juga tahu ya altcoin yang masih memiliki kapitalisasi pasar yang sangat kecil ini kecenderungannya atau ketidakpastiannya ini sangatlah tinggi. Kenapa? Karena sesuai dengan konsep malam hari ya, ketika teman-teman menerapkan konsep investasi pagi siang malam, teman-teman melihat altcoin yang memiliki kapitalisasi pasar kecil ini emang naiknya bisa signifikan. Tapi balik lagi nggak ada jaminan mereka bisa naik. Dan ketika sudah malam hari nih ya umpamanya mau berganti pagi, ini biasanya altcoin yang kecil ya, micro low cap gems ini kadang udah habis duluan ya naratifnya ya, sehingga mereka memiliki waktu yang sangat sedikit untuk bisa bersinar. Jadi teman-teman bet on the winners, coba lihat ya 5 besar ya, misalkan saya mau berinvestasi ke sektor AI, saya lihat 5 besar di AI ini ada apa aja. Oke, saya mau berinvestasi di RWA, saya lihat ya 5 besar di RWA ini apa. Misalkan di sini saya mau berinvestasi ya dengan koin-koin DeFi, saya lihat 5 besar DeFi ini apa, dan teman-teman cek coba ya weekly supportnya, dan coba teman-teman cek ya di sini kira-kira koin-koin ini sudah mendekati support di weekly chart atau belum, dan teman-teman identifikasi di mana area of value di weekly chartnya. Apakah kira-kira ini menjanjikan setupnya saya untuk buy the dip di sini? Karena biasanya teman-teman ini selalu buy the dip tapi lihat time frame-nya yang kecil. Jadi buy on the winners dan teman-teman lihat time frame yang besar. Mungkin weekly chart, mungkin monthly chart ya, bahkan yang paling ekstrim mungkin chart 6 bulanan, untuk teman-teman mengidentifikasi mana area of value-nya dan kira-kira menarik nggak nih saya buat buy the dip di sini. Karena market memiliki kecenderungan akhir-akhir ini untuk lebih peduli on the winners ya, dan low cap ya ini agak dikesampingkan ya akhir-akhir ini. Jadi jangan sampai salah ya beli low cap yang tidak memiliki project atau prospek yang bagus ya. Lebih baik teman-teman buy the dip on the winner dan lihat time frame yang panjang sebelum teman-teman mengeksekusi dan memiliki conviction untuk beli. Kedua, hindari buy the dip untuk koin meme. Wah, ini mungkin agak sedikit ya kontroversial buat para meme lovers di sini. Saya bukan hate on meme coins, tapi memang ada chance ya meme coins yang teman-teman beli ini keep on dipping, sehingga janganlah ya teman-teman buy the dip. Wah, saya mau buy the dip tapi meme coin. Karena meme coin ini punya tipikal boom and bust. Boom ya naiknya tinggi, naiknya berkali-kali lipat, tapi ketika dia bust ya, ketika turun, ini turunnya bisa 70, 80, bahkan 90%. Mungkin kamu ngerasa, wah ini udah murah nih koreksi ya, saya beli meme coin A di 40%. Ternyata dia turun lagi, turunnya ke 60%. Terus teman-teman beli lagi, turun lagi besoknya 70%, turun lagi 90%. Lama-lama ini udah di harga sebelum dia pumping. Dan itu sangat sering sekali terjadi, karena meme coins itu adalah top signal atau tanda-tanda kalau market akan koreksi sementara ya. Dan di sini teman-teman harus hindari ya koin-koin yang tidak memiliki fundamental yang jelas. Karena koin-koin meme ini ya, mohon maaf, ini tidak memiliki real life use case atau tidak memiliki sesuatu yang mereka solve. Jadi mereka ini bisa naik karena ada pembeli baru ya, karena ada investor baru, karena ada orang baru yang pencet tombol buy, dan seperti itu seterusnya. Sehingga sangat berbahaya ya ketika teman-teman ini beli meme coin ya, apalagi beli on the dip, it will keep on dipping ya. Jadi selalu utamakan blue chip coin ya, altcoin yang memiliki fundamental yang sangat jelas. Tapi kalau teman-teman ya masih bingung ya, mungkin ya balik lagi ya, bukan saran keuangan,
Ethereum ya misalkan, itu adalah hal yang jauh lebih bijak ya dibeli karena Ethereum baru aja dan kena update, dan ada kemungkinan besar untuk ETF approval untuk ETH ya atau Ethereum. Jadi teman-teman lihat koinnya ini solving apa ya, jangan sampai teman-teman greedy yang ngerasa wah ini ditarik garis ya dari saya beli titik dip ini ke all time high-nya ini bisa naik 400% ya, tapi jangan salah ya, meme coin juga masih bisa turun 40% lagi besoknya. Jadi selalu utamakan project yang fundamentally wise daripada hanya project yang naik karena hype. Ketiga, cari altcoins dengan volume tertinggi. Jadi teman-teman kalau misalkan lihat di centralized exchange apapun itu selalu ditunjukkan ya koin dengan volume perdagangan tertinggi. Nah, di situ teman-teman screening semua mana koin yang memiliki volume perdagangan tertinggi, dan teman-teman harus memilih koin yang memiliki volume perdagangan tertinggi untuk buy the dip. Kenapa? Karena koin yang memiliki volume yang tinggi itu menunjukkan kalau real interest market itu ada di situ. Orang-orang ini lagi berbondong-bondong memperjualbelikan koin tersebut. Jadi teman-teman harus follow the crowd ya. Mana ini kira-kira ya yang paling diminati, karena market ini juga bisa naik pun karena adanya hype around suatu project tertentu. Dan di situ ya teman-teman harus membeli koin yang paling diminati, koin yang memiliki volume paling tinggi, karena itu adalah koin yang paling diminati oleh masyarakat atau para market participant. Jadi teman-teman screening mana yang volumenya paling tinggi. Tapi kalau di sini teman-teman lihatnya itu di centralized exchange tertentu, itu adalah keseluruhan volume di centralized exchange tertentu ya. Jadi misalkan kamu pakai centralized exchange A dan kamu screening mana volumenya paling tinggi, itu kamu akan ditunjukkan koin dengan volume paling tinggi di centralized exchange A. Tapi kalau teman-teman mau lihat ya, mana koin dengan volume tertinggi di centralized A, centralized B, centralized C, itu bisa menggunakan basic crypto data seperti CoinGecko atau CoinMarketCap. Karena misalkan teman-teman lihat di CoinMarketCap, itu bisa teman-teman lihat ya, mana koin dengan volume tertinggi dari kumulatif berbagai exchange yang ada. Jadi selalu lihat the bigger picture-nya ya, mana yang diminati dari kumulatif semua exchange, jangan hanya yang diminati di satu exchange tertentu saja. Keempat adalah buy the dip for the coming narrative. Jadi teman-teman yang masih bingung ya, ini kan ada banyak sekali ya naratif yang ada di market dan juga naratif yang akan terjadi selanjutnya di market. Jadi kalau teman-teman lihat, wah ada dip nih ya, ada koreksi. Ini adalah potensi kamu untuk positioning yourself sebelum next narrative is coming. Karena investor yang bijak itu biasanya itu membeli ketika harga ini terdiskon atau terkoreksi. Beli akumulasi dan punya conviction yang tinggi untuk aset tertentu ya. Jadi akan banyak sekali ya naratif yang possible ya coming untuk tahun ini. Misalkan ada RWA naratif ya, ada CBDC naratif, ada cybersecurity naratif, dan juga ada privacy naratif. Jadi teman-teman manfaatkan ya dip ini untuk positioning yourself beberapa koin-koin yang memiliki potensi naik di narasi-narasi yang akan datang selanjutnya. Jadi jangan ya belinya ketika hype, ketika rame, ketika semua orang ngomongin, tapi ketika koreksi kayak gini takut ya. Padahal ini naratifnya mau jalan, belum jalan, naratifnya masih tidur. Ini adalah kesempatan buat kamu untuk melihat posibilitas mana ya ini saya bisa investasi di sini. Karena para smart money ini selalu mengakumulasi ketika harganya koreksi seperti ini ya, bukan ketika harga ini mengalami kenaikan yang signifikan. Jadi pahami ya teman-teman dan beli ketika koreksi. Kelima adalah hindari leverage tokens atau menggunakan margin ketika buy on the dip. Jadi kesalahan yang membuat teman-teman istilahnya rungkat ya ini adalah teman-teman ini keep on buying the dip tapi pakai leverage, tapi pakai margin, sehingga itu bukan buy the dip namanya, tapi kamu average down. Dan average down itu selalu berakhir tidak baik atau berakhir buruk karena kamu keep on DCA-ing ya, memperbaiki entry-mu untuk ide yang sebenarnya salah. Jadi kamu udah tahu nih salah ya, tapi tetap kamu lanjutin terus. Itulah average down. Itulah yang terjadi yang membuat ketika ada likuidasi massal ya, harga turun, jatuh, ini teman-teman kehilangan semua aset yang teman-teman miliki. Apalagi di sini teman-teman terus ya depo ya, terus deposit ya uang dari luar supaya nahan marginnya ya, nahan balance-nya supaya nggak ke margin call. Wah ini hal yang sangat salah kaprah ya. Jadi kalau teman-teman trading pakai leverage, trading pakai margin, kalau udah idenya salah, terinvalidasi, udah jangan di average down, cut ya. Karena kamu harus respect your trading plan, dan ketika di awal ini udah jelas ya, kamu mau apa ya di sini. Oh oke ya, saya mau trading. Ya udah jelas ya, mana entry-nya, mana invalidasinya, mana take profit-nya. Jangan udah waktunya kamu stop loss, tapi malah nggak kamu cut posisinya. Kamu terus deposit ya, nambah margin terus, sehingga
berharap average-nya ini lebih baik. Dan ketika terjadi event ya, Black Friday ya, market crash ya, terus posisimu ini terambil, kamu terlikuidasi full ya, kamu akan nyesek karena kamu akan kehilangan semua aset yang kamu miliki ya, posisinya itu tidak kembali lagi. Jadi bijaklah ya, jangan buy on leverage tokens ya, atau menggunakan margin ketika kamu buy the dip. Stay spot dan stay chill. Dan yang keenam adalah if you're in doubt, stay on the sideline. Kenapa? Karena tidak ada yang memaksa kamu ya, tidak ada yang ngacungin pistol ya, atau ngacungin bawa senjata tajam ya, kamu harus beli the dip ya. Ini waktunya koreksi, waktunya beli. Nggak ada. Kamu harus menunggu kapan waktu yang ideal, kapan waktu yang terbaik untuk masuk ya, sebelum kamu melakukan pembelian. Sebelum pencet tombolnya, kamu lihat dulu ya, apakah ini langkah yang bijak ya, apakah ini momen yang tepat, apakah harganya ini udah cukup ya melakukan sideways sebelum saya memutuskan ini kiranya akan naik. Karena kalau teman-teman masih ragu ya, nggak tahu juga apa yang dibeli, ya jangan beli. Karena itu akan terus ya menjebak kita ke dalam hal yang salah. Jadi harus conviction yang jelas, riset dulu, dan ketika teman-teman memutuskan beli itu sudah siap dengan skenario terburuk. Dan ketika tidak siap dengan skenario terburuk ya teman-teman jangan buy the dip. Stay on the sideline dan hargai cash, hargai capital berharga yang kamu miliki. Oke guys, itu adalah altcoin apa yang harus teman-teman beli ketika ini lagi dip ya. Kembali lagi, ini bukan ajakan atau rayuan untuk berinvestasi. Teman-teman harus do your own research sebelum melakukan keputusan finansial apapun. Saya Kalimasada dari Akademi Kripto. Sampai berjumpa di video selanjutnya.